Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran daring bersama Bu Nanda. Pada hari ini hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, ceria, dan tentu saja Allah berikan semangat yang berlimpah kepada anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dari hari ke hari. Pada hari ini anak-anak sudah masuk tema 4 ya. Dan pada subtema 1 Bu Nanda akan membahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat saran. Nah, apa itu kalimat saran, bagaimana contohnya, dan bagaimana cara membuat kalimat saran tersebut? Silakan anak-anak simak video baik-baik dari Bu Nanda ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Silahkan awali belajar kalian dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, supaya Allah memberikan kemudahan dan juga kelancaran serta pemahaman kepada anak-anak semuanya. Dan pada hari ini, anak-anak mulai masuk pada tema 4. Kita akan belajar tentang kalimat saran. Ya, kalimat saran ini ada di tema 4, subtema 1, masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bu Nanda akan membacakan sebuah cerita, simak baik-baik ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu dan mendoakan mereka setiap hari. Nah, dari cerita tersebut kita bisa menemukan kalimat saran, yaitu, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu dan mendoakannya setiap hari. Lalu, apa itu kalimat saran? Apakah anak-anak ada yang tahu? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Ciri-ciri kalimat saran. Mengapa kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai kalimat saran? Yang pertama adalah saran tersebut berupa kalimat positif yang memberikan jalan keluar. Dan yang kedua, kalimat saran tersebut pasti menggunakan bahasa yang sopan sehingga orang lain tidak merasa tersakiti. Bagaimana ya menulis kalimat saran yang baik? Cara menulis kalimat saran biasanya menggunakan awalan kata sebagai berikut. 1. Sebaiknya. 2. Seharusnya. 3. Alangkah baiknya. 4. Saran saya. 5. Ada baiknya. 6. Lebih baik. 7. Menurut saya. Namun, anak-anak tidak perlu menggunakan itu semuanya. Bisa memakai satu awalan untuk memulai atau untuk membuat kalimat saran. Contoh kalimat saran. Di dalam sebuah kalimat saran, sebelumnya pasti ada permasalahan yang muncul. Permasalahannya seperti berikut. Edo pulang sekolah kehujanan. Baju seragamnya basah kuyup. Lalu, saran untuk Edo bagaimana ya? Ya, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Karena jika terlalu lama dalam keadaan basah, bisa membuat badan sakit. Perhatikan kalimat tersebut. Diawali dengan kata sebaiknya. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi merupakan kalimat saran. Kemudian di bawahnya ada
karena jika terlalu lama dalam keadaan basah bisa membuat badan sakit. Itu alasannya. Jadi ketika menuliskan kalimat saran, silakan diberikan alasan. Namun jika tidak apa-apa. Kemudian saran yang selanjutnya bisa juga kita memberinya dengan seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Sangat mudah bukan? Menambah pemahaman anak-anak dalam pembuatan kalimat saran, yuk kita bersama-sama membuat kalimat saran pada permasalahan berikut ini. Tuliskan saranmu. Yang pertama, ada permasalahan sebagai berikut. Udin meminta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan bagus. Bagaimana ya bunyi kalimat sarannya? Sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Selanjutnya, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Sarannya adalah, sebaiknya Dayu berganti rok terlebih dahulu dan lebih berhati-hati saat bermain lompat tali, karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Kalimat saran untuk Benny adalah, alangkah baiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain karena seragam sekolah digunakan untuk ke sekolah. Yang selanjutnya adalah, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa mengganti baju. Kalimat saran yang tepat untuk Lani adalah, lebih baik Lani mengganti seragam sekolah dengan baju tidur karena seragam sekolah akan kusut jika digunakan untuk tidur. Nah, dari penjelasan Bunanda tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan ya anak-anak, memberi saran dengan baik terhadap teman ataupun orang lain juga termasuk sikap menghargai orang lain. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat orang lain melakukan hal yang keliru. Tentu saja tadi dengan bahasa yang sopan supaya kita tidak menyinggung perasaan orang lain atau membuat orang lain tersebut menjadi sakit hati. Kenapa kita memberikan kalimat saran? Karena itu sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman merupakan sikap perwujudan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul sekali. Selanjutnya, seperti biasa Bunanda akan memberikan tugas kepada anak-anak sesuai dengan materi yang sudah Bunanda berikan. Buka buku tema 4 halaman 4, bacalah teks tersebut dengan cermat, carilah kalimat saran yang terkandung dalam bacaan tersebut. Tulis kalimat saran tersebut di buku tulis temamu. Silahkan jika anak-anak ternyata menemukan banyak sekali kalimat saran, silahkan ditulis di buku tema. Ingat ya, kalimat saran tadi diawali dengan kata apa saja. Semakin banyak anak-anak menuliskan kalimat saran yang kalian temukan, maka nilainya juga akan semakin bagus. Tentu saja ditulis dengan rapi dan segera fotokan tugas tersebut lalu dikirim ke WA Bunanda. Selamat mengerjakan dengan penuh semangat. Demikianlah video pembelajaran yang bisa Bunanda sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kepada anak-anak terkait materi pada hari ini, yaitu tentang kalimat saran. Dan semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas dari Bunanda dengan tepat dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan Bunanda selalu mengingatkan supaya anak-anak tetap menjaga kesehatan diri, kesehatan lingkungan, supaya bisa terhindar dari berbagai macam penyakit.
Bunda Nanda tunggu tugas anak-anak hari ini ya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.